Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam perenungan masa Prapaskah kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Maret, kita diajak untuk merenungkan satu firman Tuhan, merawat yang lelah. Sebelum kita melanjutkan masuk ke dalam renungan hari ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini di masa Prapaskah kami sudah diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, dan hari ini kami mau merenungkan satu firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh berbicara kepada kami, apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan juga kehendaki ada pembaruan di dalam diri kami. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini kami boleh dibentuk dan mengalami sapaan dan juga perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita merenungkan di dalam bacaan Yesaya 26 ayat yang ketiga, di mana berbunyi demikian. Yang teguh hatinya kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Seorang ahli psikologi, dia bernama Sheila Wise-Rowe, yang memiliki panggilan dalam pelayanan pendampingan. Di dalam satu peristiwa, di dalam satu perjumpaan saat dia mendampingi korban pelecehan, dan juga dia merasakan betul bahwa dari korban-korban yang dia dampingi, dia merasakan seringkali mereka, para korban, tidak hanya mengalami trauma, tetapi di dalam seiring perjalanan waktu, Sheila merasakan betul para korban yang telah memiliki kenangan yang kelam, memiliki trauma di dalam pikiran, di dalam hidupnya. Para korban menjadi dingin kepada Tuhan, menjadi menarik diri untuk menjauh berelasi dengan yang disebut Tuhan. Sheila merasakan dan Sheila berpikir apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang sudah mulai merasakan dingin dan tidak mau berelasi dengan Tuhan. Mungkin ini juga dialami bagi kita manusia-manusia yang seringkali memiliki persoalan hidup, dan waktu dan perhatian kita habis berfokus kepada persoalan atau kesibukan rutinitas kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan keluar dari masalah di dalam hidup kita. Atau juga mungkin kita mengalami kenyamanan-kenyamanan dari semua kesibukan, dari semua hal-hal yang ingin kita capai, dan tanpa disadari relasi kita dengan Tuhan menjadi dingin. Kita tidak lagi kenal dengan keberadaan Tuhan. Bahkan mungkin kita juga tidak tahu apakah Tuhan ada hari ini bersama dengan kita. Kita menjadi biasa-biasa saja saat kita mendengar nasihat-nasihat orang, pesan-pesan orang kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memiliki kedekatan dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan menyapa kepada kita bahwa Tuhan pun menyadari betul keberadaan kita yang sedang kelelahan, yang sedang berkecamuk di dalam diri kita. Mungkin juga kita sedang terlena dan merasa hidup kita baik-baik saja. Tuhan merasakan betul. Dan Tuhan mengharapkan kita kembali untuk bisa memiliki relasi, bukan dengan cara yang berlebihan. Kita harus menangis, kita harus mengakukan berbagai hal untuk bisa menyentuh dan mengembalikan Tuhan berelasi dengan kita. Tapi kita diajak, cobalah setiap kita ambil waktu secara pribadi untuk melihat kembali kehidupan kita, relasi kita bersama dengan Tuhan. Selain ibadah rutin kita setiap minggu, selain kita juga memiliki kelengkapan melalui gadget kita bisa mengakses setiap waktu, carilah dengan hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan, tapi carilah firman Tuhan. Kapan dan bagaimana Tuhan akan berbicara kepada kita? Tuhan akan ikut ambil bagian untuk bersapa, untuk mulai berbicara kepada kita. Coba lihat lagi, kapan kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan? Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Tinggalkan semua kebisingan di dalam pikiran kita, tinggalkan semua persoalan-persoalan yang mengambil alih
fokus kita begitu banyak. Atau juga bisa saja Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini sedang menyimpan luka yang sudah diusahakan, kita ingin melupakan, kita ingin mengampuni, tapi justru kita menyimpannya dan kita mengabaikan persoalan-persoalan itu karena kita ingin mendapatkan hidup yang baik-baik, hidup yang bisa bahagia lagi. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, bukan karena ingin mengorek lagi luka kita, tapi Tuhan ingin bukalah ingatan terdalammu tentang luka-luka itu dan izinkan Tuhan untuk menyapamu melalui firman-Nya. Karena kita dilayakan Tuhan. Sebagaimana seburuk apapun, sekelam apapun masa lalumu, di hadapan Tuhan seperti yang tadi dikatakan Yesaya. Tuhan menjagai kita. Yang hatinya lelah, Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan jika engkau mau menerimanya, Tuhan akan memberikan pemulihan. Segeralah lakukan pemulihan. Sayangi diri Anda yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Pemulihan itu dapat terjadi di saat kita berani memulainya untuk memprioritaskan, mencari Tuhan. Ambil waktu, mulai dekatkan lagi dengan Tuhan. Ini menjadi komitmen awal Anda untuk kembali melihat apa yang Tuhan sedang kehendaki. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Bukalah Alkitabmu, nikmati firman Tuhan di dalam saat teduhmu. Tuhan akan tolongmu untuk bisa merasakan kehadirannya. Dan juga nikmatilah firman Tuhan melalui saksi-saksi iman yang akan Tuhan kirimkan, yang akan Tuhan sampaikan kepadamu. Kitab Yesaya pasal 26 menjadi pesan buat kita. Seperti sang Nabi Yesaya yang melantunkan sebuah lagu penuh dengan kepercayaan akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memandang berharga dirinya dan memberikan waktu untuk bisa memberikan damai. Menikmati bersama-sama waktu yang ada dengan kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bisa melihat lagi betapa berharganya hidup kita. Dan kita pun mau dirawat Tuhan. Dipulihkan, menikmati kembali indahnya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, Engkau sudah menciptakan kami, Engkau sudah berkarya menyempurnakan setiap hal yang kami kerjakan. Engkau juga begitu peduli dengan nasib kami, sehingga Engkau berupaya untuk terus menyapa kami, untuk terus mengingatkan kami. Biarlah hari ini Tuhan, firman Tuhan boleh menyapa kami, menghentikan semua hiruk pikuknya di dalam pikiran kami, juga mau menolong kami, menguatkan kami untuk menghadapi realita. Mungkin itu trauma kami dengan luka-luka, trauma kami dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kami merasakan terluka dan juga malu. Hari ini firman Tuhan menolong kami, menemani kami untuk bisa menghadapinya. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Bila kami juga merasakan hidup kami damai-damai saja, aman-aman saja, kami pun mau Tuhan menghentikan rasa bangga dalam diri kami untuk kembali mencari Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Dan kami mau menikmati Tuhan yang menyapa kami, Tuhan yang merawat hidup kami. Dan kami pun akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Sampai jumpa lagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.